masa sih katanya artis masih ngarit? Lah terus salah saya bilang. Saya tidak ingin enak dilihat orang, tapi saya ingin enak dirasakan saya rasakan dan tidak menyakiti orang lain. Nah, ngomong-ngomong masa kecil sampai sekarang saya nggak gede-gede masalahnya. Jadi kadang gue tersinggung kalau ngomong masa kecil itu Kak. Mungkin masa anak-anak lah ya, jangan masa kecil dong. Bisa dibilang kalau masa anak-anak gue itu secara umum ya kurang bahagia. Tapi apapun itu gue menikmati ketidakbahagiaan itu gitu. Karena mungkin itulah juga yang mengajarkan saya sampai saya terbentuk seperti ini gitu kan. Bikin motor-motoran dari sendal bekas, kemudian dari kulit jeruk, kemudian dari pelepah pisang yang begitu. Jadi saya masih nikmati gitu kan. Dulu saya dari zaman saya SD saya udah pelihara ayam, dari mulai jual yang dagingnya, jual yang telurnya, jual anakannya juga gitu kan. Zaman gue itu dulu kalau makan itu udah diambilin nasinya sama ibu, klek ke piring kita. Terus dibilangin, kalau nanti pingin makan pulang ngaji, jangan dihabisin. Singkatnya sih, tak ada yang mustahil kalau udah itu kehendak Tuhan. Dan buat saya pribadi, sungguh luar biasa anugerah Tuhan yang saya dapatkan. Gitu. Di sebuah desa di kota Tasikmalaya. Dan masih desa Tasikmalaya coret mungkin. Tapi sampai saat ini saya masih menikmati tempat tersebut. Dan setiap saat saya ada waktu lebih dari 3-4 hari saya pasti harus pulang dan itu saya anggap sebagai liburan. Kalau saya belajar pencaksilat sebagai bentuk kesadaran seorang anak laki-laki di kampung aja gitu kan. Oh, gua harus bisa berantem nih gitu kan, harus bisa berantem. Jadi belajar silat dan akhirnya saya tahu bahwa belajar silat ala kampung dulu itu kan yang nggak ada bendera gitu kan. Kalau sekarang saya ingat-ingat itu sebenarnya belajar silat tuh belajar apa ya? Karena kita datang bukan nggak kayak sekarang pemanasan, malah ngobrol, malah diajarin ngaji, baca surat ini, ayat-ayat ini gitu kan, puasa gitu kan. Tapi kalau saya lihat lagi tentang hakikat dari pencaksilat itu sendiri ya memang itu bagian dari pencaksilat karena bisa dikatakan pencaksilat kalau di dalamnya itu ada unsur olahraga, bela diri, seni dan spiritual. Saya pernah punya cita-cita di mana saya ingin masuk waktu itu ingin kuliah ke IPB. Tapi dari SD, SMP sampai SMA saya bisa sekolah dengan saya berusaha sendiri. Dan dari situ juga saya harus menyadari gitu kan. Begitu saya belajar silat dan saat itu saya ditawari, "Yayan, mau nggak kamu saya bawa ke Jakarta untuk jadi pelatih pro?" Saya bilang, saya mau, saya ikut ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta saya sempat di training 4 bulan di Bandung oleh beberapa master saya. Begitu masuk ke Jakarta, awalnya mungkin ya Tuhan mungkin saya lepas dulu. Mungkin melalui ini 1 tahun saya bisa katakanlah bekerja. Mudah-mudahan nanti saya bisa kuliah. Tapi di dalam proses 1 tahun dalam kesibukan dan ya bukan kesibukan sih, tanggung jawab saya sebagai pelatih pro waktu itu ternyata tidak mungkin. Walaupun ada beberapa senior saya di perguruan saya mengingatkan, "Yan, kayaknya lu harus kuliah deh," katanya. "Lu ngambil kuliah di ini aja," katanya. "Lu harus kuliah." Tapi saya waktu itu punya sebuah tanggung jawab buat diri saya. Saya waktu itu ngerasa bahwa dari SD, SMP sampai SMA bisa sekolah saya harus kerja. Sekarang ada orang yang ngasih uang gitu. Kalau saya menyepelekan pekerjaan saya, buat saya bodoh gitu kan. Saya tahu kalau beberapa teman, kawan-kawan, apa sih katanya begitu, apalagi pandangan orang silat, apa sih gitu. Ngajar silat, ya udahlah gitu kan. Saya merasa nyaman.
Kalau dibilang emang cukup ya itu, ya dibilang cukup sih nggak juga, tapi yang pasti saya nggak pernah kelaparan gitu kan, nggak pernah satu kali pun waktu makan saya nggak makan, walaupun mungkin makan sebulan saya tidak sebanding dengan sekali makan orang lain gitu. Mungkin orang lain sekali makan nggak cukup uang itu, padahal saya cukup untuk 1 bulan gitu kan. Tapi yang pasti saya nggak pernah kelaparan gitu. Asli, saya hanya melihat ini sebuah karunia Tuhan. Jadi bukan karena kemampuan saya gitu. Apalagi kalau dibilang keaktoran, bukan. Banyak kawan-kawan yang lebih senior itu mereka lebih, menurut saya sendiri ini jujur, mereka lebih pantas gitu. Tapi kenapa saya? Ya mungkin ini juga karena barangkali ya, karena saya memiliki sedikit, mungkin tidak sebesar banyak orang, kecintaan terhadap salah satu budaya kita, dan itu saya lakuin gitu. Saya lakukan dengan keterbatasan ketulusan saya gitu kan, barangkali itu, dan itu padahal itu pun nggak banyak gitu kan. Saya senang dengan pencaksilat gitu kan, walaupun tidak tahu banyak sih tentang pencaksilat, apalagi bisa banyak tentang pencaksilat, makanya saya masih banyak belajar tentang pencaksilat ini sendiri. Tapi ya saya rasa dari ketulusan itulah gitu kan. Jadi kalau dibilang apa, saya juga tidak harus seperti ini, enggak gitu kan. Dan makanya saya juga tidak mau mendramatisir hidup saya. Saya ingin tetap sebagai diri saya, sebagai Yayan, dengan segala apa adanya. Orang lain mau katakan saya apa dan bagaimana, mereka punya mata dan punya mulut gitu kan. Saya lebih suka menutup kuping mungkin menutup kuping saya daripada menutup mulut orang. Jadi kalau menutup mulut orang kan terlalu banyak, tangan saya cuma 2. Yang saya takutkan, ada hal yang saya takutkan, kadang keadaan yang saya jalani itu berubah ke arah baik, tapi merubah diri saya gitu. Itu yang saya takutkan. Saya ingin tetap sebagai diri saya, dengan apa yang enak buat saya, nyaman buat saya, tanpa harus merugikan apalagi menyakiti orang lain gitu kan. Saya tidak ingin enak dilihat orang, tapi saya ingin enak dirasakan, saya rasakan, dan tidak menyakiti orang lain. Ya mudah-mudahan apa yang saya rasakan enak bisa juga nyaman dilihat orang gitu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau saya tidak bisa memberi ke orang lain, jangan mencuri lah gitu kan. Tidak bisa menyenangkan, jangan menyakitkan gitu, jangan merugikan. Itu saja gitu kan. Katakanlah ini keberkahan Tuhan yang sangat di luar dugaan saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat itu, kemudian akhirnya saya mendapatkan ini bukan dari usaha saya. Ini bukan dari perjuangan saya, tapi ini dari karunia Tuhan. Saya tidak pernah sekolah untuk jadi aktor, saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi aktor, tapi kok tiba-tiba orang mengatakan saat ini saya jadi aktor. Jadi saya harus tahu bahwa apa yang gua dapat ini bukan usaha Allah gitu, bukan usaha Allah Yan gitu. Ini bukan cita-cita Allah Yan gitu. Gitu, ini bukan keinginan Allah Yan gitu. Tapi ini harus lu terima, ini adalah karena karunia Tuhan. Nah terus lu nikmati Yan. Ya lu nikmati, tapi jangan sampai lu nikmati tapi lu lupa mensyukuri gitu kan. Dan kalau misalkan lu bisa, lu mampu, cobalah belajar berbagi gitu kan. Orang yang menurut Kang Yayan paling berjasa bagi hidupnya? Orang tua, ibu bapak saya, dan juga di saat saya dewasa tentunya istri saya.